Pemirsa, ondel-ondel yang menjadi ikon budaya Betawi kini terancam tak bisa tampil lagi di jalanan. Pemprov DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi tegas pada pelanggar yang masih nekat menggunakan ondel-ondel untuk mengamen. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita Ondel-ondel, ikon budaya Betawi. Boneka tinggi menjulang ini mudah dikenali dengan ciri khas warna wajah merah menyala dan kumis melintang bagi boneka laki-laki dan wajah putih dengan riasan cantik bagi boneka perempuan. Sejarah mencatat ondel-ondel diciptakan sebagai bagian dari perayaan menyambut panen. Tak sulit untuk menemukan ondel-ondel, apalagi di ibu kota. Di setiap acara budaya, mulai dari acara besar, pernikahan, atau khitanan warga, ondel-ondel selalu ada. Sayangnya, ondel-ondel kini seakan tertinggal dan mulai terpinggirkan. Ikon budaya Betawi kini turun kelas, menjadi ajang mengais uang receh alias mengamen. Tak ingin ikon budaya Betawi kehilangan makna dan kehormatannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen. Sebagai lambang Jakarta, ondel-ondel seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dihormati, bukan sekedar alat mengais kepingan rupiah di jalanan. Rencananya Pemprov akan mengatur penempatan ondel-ondel di tempat tertentu sesuai peruntukannya sebagai cagar budaya Betawi. Melalui satu proses ya, memang ini tidak mudah. Di satu sisi kita ingin melestarikan budaya bangsa termasuk budaya Betawi ondel-ondel, tapi di sisi lain juga kita ingin dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih bijak ya. Dan nanti akan diatur oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, diberi tempat yang lebih baik lah ya bagi masyarakat yang ingin terus melestarikan, meningkatkan budaya Betawi, khususnya ondel-ondel, dan juga memberi kesempatan bagi saudara-saudara kita untuk dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan budaya Betawi atau ondel-ondel. Ya, ondel-ondel kini bak berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, gemerlap dan modernisasi ibu kota membuatnya terus terpinggirkan. Di sisi lain, upaya melestarikan ondel-ondel sebagai budaya dengan mengamen justru menafikan nilainya. Waktu yang akan menjawab kemana ondel-ondel akan dibawa. Sekedar penghias upacara atau tertanam dalam jiwa warga Jakarta sebagai bentuk cinta atas budaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tentunya kebijakan ini menuai pro dan kontra karena ada sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada ondel-ondel untuk mengamen. Tapi tadi, balik lagi, untuk menjaga kehormatan budaya sendiri, makanya kebijakan ini dikeluarkan. Kita akan tanya langsung bagaimana tanggapan dan juga bagaimana nasib seniman ondel-ondel ke depannya terkait dengan diberlakukannya peraturan ini. Langsung saja kita bergabung bersama Nadia Raisa di Kampung Ondel-Ondel di Kramat Pulo. Nadia, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan baru ini? Ya, Deta dan juga Wilson di Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat yang dijuluki sebagai Kampung Ondel-Ondel. Di sini memang banyak sekali seniman ataupun pengrajin ondel-ondel dan juga pemilik sanggar. Dan menurut pantauan kami, tapi memang banyak juga yang menyewa untuk berkeliling ataupun menggunakan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya-tanya langsung dengan pemilik Sanggar Al-Fathir, yaitu Bapak Denny Al-Fathir. Ya Pak, ini kan sedang marak ya fenomena ondel-ondel digunakan untuk mengamen. Iya. Nah, tanggapan Bapak nih sebagai pengrajin ondel-ondel itu bagaimana Pak? Kalau untuk tanggapan saya untuk mengamen ondel-ondel, sekarang perdanya ini kan udah turun dari dinas dan kebudayaan. Memang kalau untuk ondel-ondel ini kan udah marak sejabotabek. Kami dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta dan pelestari ondel-ondel lagi membenahi masalah ondel-ondel ngamen. Dengan perdanya turun, boleh ondel-ondel diamenin sesuai dengan pakemnya. Alat musik lengkap, ondel-ondel sepasang. Itu aja yang saya kasih ini. Nah, berarti dengan larangan nih dari pemerintah untuk ondel-ondel mengamen secara liar mungkin untuk mengambil keuntungan dari situ, Bapak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan ini? Kalau untuk kebijakan saya, jadi kebanyakan begini.
Banyak sebagian sanggar untuk melestarikan dan mengembangkan budaya. Tapi selama ini kan banyak juga yang memanfaatkan budaya. Kayak karena soal mungkin ada oknum-oknum lah. Yang kasarnya kita benar-benar melestariin, ada juga yang merusaknya. Kan seperti itu. Makanya dengan kitanya adanya komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, insya Allah mungkin dapat jalan terbaik buat untuk penggiat-penggiat seni untuk kedepannya gitu. Nah, misalnya nih ada oknum yang menyewa ondel-ondel untuk dijadikan sebagai sarana untuk mengamen. Nah, dari Bapak sendiri mungkin sebagai pemilik sanggar itu tanggapannya seperti apa, Pak? Kalau untuk tanggapan saya, memang sebelum dengan adanya Perda, memang dari dulu kan ondel-ondel itu untuk ngamen, diamenin. Cuman karena fungsinya aja kan bedain. Dulu emang buat diarak-arakin, karena sekarang beda, fungsinya dibedain buat untuk mengamen. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 kayak gini seperti ini, ekonomi semua makin surut. Yang orang kerja aja putus, diberhentikan. Nah, dengan adanya ondel-ondel mungkin beliau cari uang, mungkin nyari uang dapurnya dari ondel-ondel. Nah, dengan adanya kebijakan perdanya turun, sekarang insya Allah ini ondel-ondel tetap boleh diamenin tapi sesuai dengan pakemnya, seperti itu. Nah. Berarti nih Pak, untuk sesuai pakemnya itu harus seperti apa sih maksudnya? Kalau untuk sesuai pakemnya itu ondel-ondel sepasang dengan alat musik lengkap, dengan anak-anak pakaiannya rapi. Ya insya Allah mungkin kan ada nilai plusnya untuk budayanya. Karena kalau untuk yang kasarnya musik rekaman atau USB itu kan ada 1 atau 2 orang. Jadi nilai plusnya nggak ada, nilai budayanya nggak ada. Makanya ada perbedaannya antara pengamen dan pengemis. Yang saya bilang, kalau untuk pengemis, orang yang tidak punya kemampuan, tidak orang punya keahlian, cuma bisanya ngasih belas kasihan orang lain doang, itu nama pengemis. Tapi kalau untuk pengamen, itu yang punya keahlian, dia punya keterampilan, dia punya kebiasaan, itu yang namanya pengamen. Balik lagi ke ondel-ondel, ada 2 opsi. Yang satu rekaman, yang tadi saya bilang, yang USB itu, yang kedua atau lagi alat musik lengkap. Nah, kita perbandingan antara alat musik lengkap dan musik rekaman. Ranahnya pemusik rekaman itu jalanannya ke Dinas Sosial dan Pol PP. Tapi kalau misalkan alat musik lengkap, dia memang tugasin kasarnya boleh ngamen dari Dinas dan Kebudayaan, tapi sesuai dengan pakemnya, seperti itu. Itu perbedaannya jadi antara pengamen dan pengemis. Nah Pak, mungkin bisa dijelasin nih, kan ini ada 2 ondel-ondel nih. Apa sih bedanya mungkin yang mukanya merah, yang mukanya putih, terus apakah ada ini berjenis perempuan atau laki-laki, boleh dijelasin Pak? Jadi kalau untuk ondel-ondel itu sepasang, memang ada yang namanya ondel-ondel sepasang itu ada mukanya, wajahnya berbeda-beda. Kalau untuk yang merah, untuk laki-laki. Kalau yang perempuan itu warna putih. Karena kita memang ada dalam ikon budaya Betawi. Masuk 8 ikon. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang merah, laki-laki, kalau yang perempuan warna putih. Nah, terus dalam kebudayaan Betawi sendiri, sebenarnya fungsi ondel-ondel ini untuk apa? Apakah hanya untuk acara pernikahan ataukah ada acara lain yang khusus? Bagaimana nih Pak? Untuk acara, kalau ondel-ondel fungsinya Betawi itu untuk acara nikahan dan event-event yang tertentu atau bajar atau yang lain. Pokoknya jenis kebudayaan yang lagi dipergelarkan untuk dari Dinas dan Kebudayaan. Karena dari sebagian sekarang ini dengan adanya COVID-19 itu kegiatan kan nggak ada semuanya. Ya mungkin dengan adanya Perda, insya Allah, alhamdulillah kita tetap eksis, melestariin dan mengembangkan, tapi dengan alat musik yang lengkap. Intinya seperti itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Deta Wilson dan juga pemirsa, tentunya kita berharap untuk ondel-ondel tetap dapat eksis di era sekarang ini dan juga kita dapat melestarikan kebudayaan Betawi ini dengan cara yang benar. Ya, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi merazia 3 mobil odong-odong yang disalahgunakan menjadi angkutan umum. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya.